selama ini digunakan oleh masyarakat itu hanya sebagai pangan fungsional dan pangan alternatif, Pak. Apa maknanya pangan fungsional, pangan alternatif? Itu jawaban yang mengundang pertanyaan lanjut lah, Firman. Iya, Pak. Pangan fungsional itu makanan yang memberi makan manfaat tambahan di samping gizi dasar pada makanan tersebut. Sementara pangan alternatif itu makanan yang digunakan sebagai pengganti bahan makanan pokok. Jadi keempat organ ini masih minim penelitian tentang itu. Ya, jadi ya mungkin ya bisa juga sebenarnya alasannya seperti itu, bahwa di Indonesia tumbuh-tumbuhan ini merantau karena kalian bisa browsing ya, kalian bisa membaca dari. Jadi harus kalian punya cara membahasakannya ya seperti itu, bahwa dari referensi, kemudian dari informasi yang kalian terima, yang kalian baca di media massa dan sebagainya gitu ya, termasuk dari perkembangan pangan, bahwa tanaman-tanaman ini adalah merupakan tanaman-tanaman yang mulai dikomersialisasi sekarang gitu ya, mulai dikomersialisasi untuk sebagai bahan pangan, jadi baik pangan fungsional maupun pangan alternatif. Yang lebih banyaknya sebenarnya pangan alternatif, karena kalau pangan fungsional mungkin perlu, makanya kita di sini adalah bagian dari tim yang mencoba untuk mencari evidence, mencari bukti benarkah dari kandidat-kandidat umbi-umbian ini memiliki value, memiliki nilai sebagai pangan fungsional. Karena pangan fungsional itu kan ada pengujian medisnya gitu ya. Pangan fungsional itu kan dia berperan selain dari sebagai sumber nutrisi, tetapi juga memberikan kebermanfaatan bagi kesehatan. Jadi kalau beras misalnya itu kan lebih banyaknya ke hanya nutrisi gitu ya, sumber karbohidrat, walaupun untuk misalnya sumber vitamin, tapi tidak mendominasi. Tetapi kalau pangan fungsional itu memang aspek kebermanfaatannya secara kesehatan itu juga mengemuka gitu, juga jelas gitu ya. Makanya kita memilih ini, bahwa kalian lihat misalnya tepung ganyong, kemudian tepung garu, kemudian pati bengkuang, tepung bengkuang, kemudian juga talas, itu kan dijadikan sebagai komersil sekarang gitu ya, yang diperjualbelikan, dan kemudian kalian lihat bahwa semuanya memiliki potensi sebagai pangan alternatif. Pangan alternatif ini kan kalau seandainya tidak ada ketersediaan beras, misalnya kita sebagai orang-orang yang makanan pokoknya nasi, nah itu bisa dijadikan pangan alternatif gitu ya. Jadi bisa makan talas, atau kalau di Mentawai justru talas itu sebagai makanan pokok gitu ya. Nah ketika tidak ada talas, mereka bisa menjadikan misalnya umbi-umbian lain sebagai tanaman, sebagai sumber pangan alternatif. Jadi alternatif itu kan artinya ketika tidak ada bahan makanan pokok yang memang secara utama dia konsumsi, maka dia bisa mengkonsumsi yang lain. Nah, saya kalau karena Indika itu saya masih masa kecil saya hidup karena saya tinggal di ladang gitu ya. Jadi di orang tua saya bercocok tanam kana Indika itu gitu ya. Kana edulis maksud saya, bukan kana Indika ya. Kana edulis itu jadi dia direbus saja sudah enak gitu ya. Jadi panganan yang mengenyangkan dan juga enak gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat kalian bisa untuk menambah wawasan, coba kalian browsing di Shopee atau di Bukalapak gitu ya. Kalian cari tepung ganyong, kemudian tepung garet, itu harganya minta ampun. Tepung bengkuang. Itu jadi secara komersialisasi dia juga sekarang menjadi produk yang banyak dijual. Kemudian dia juga memiliki potensi sebagai pangan alternatif ketika misalnya suatu ketika ke supply makanan pokok yang dikonsumsi utama itu tidak mencukupi, dia bisa dijadikan itu. Dan juga bahwa ada dugaan menurut kita bahwa di sana juga terdapat potensi sebagai pangan fungsional gitu ya, yang dia nanti bisa juga memberikan manfaat kesehatan buat kita gitu ya. Karena kalian bisa men-searching, saya juga sudah membaca di pendahuluan kalian misalnya bahwa banyak yang menggunakan tepung talas itu sebagai
suplemen diet. Jadi untuk diet. Ada juga yang menggunakan bengkuang juga kan sudah sangat familiar buat kita sebagai untuk makanan sekaligus obat-obatan gitu. Jadi dia memang justifikasi kita memilih spesies-spesies ini adalah memang sudah ada indikator dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga dari penggunaan di masyarakat bahwa tumbuhan-tumbuhan ini memiliki potensi sebagai apa ya sumber untuk material obat-obatan kurang lebih gitu yang memberikan kebermanfaatan bagi kesehatan gitu. Jadi harus seperti itu kalian memberikan penjelasannya kurang lebih gitu ya dengan alasan ini karena pasti akan jadi pertanyaan gitu ya. Termasuk juga misalnya kalian ketika mempresentasikan nanti harus menampilkan itu yang namanya Canna edulis itu seperti apa gitu ya. Umbinya seperti apa, kemudian ininya tumbuhannya seperti apa, kemudian maranta juga, karena itu akan memberikan persepsi supaya orang paham, oh ini kayak gini nih, Canna edulis itu gitu ya. Oh ini yang namanya maranta gitu ya. Itu harus tahu. Kalau bengkuang itu sudah sangat familiar gitu ya. Tapi ganyong kemudian garut itu orang tidak terlalu, hanya orang-orang yang kampung. Kalau kayak saya karena orang kampungan gitu ya. Kalau di kampung saya itu namanya sagu Belanda kalau apa namanya maranta itu. Jadi saya punya hubungan emosional sejak kecil dengan tanaman ini gitu ya dengan maranta ini kalau di kampung itu kan sering dijadikan obat ma. Jadi biasanya dia diparut, nanti tepungnya itu bisa dikonsumsi gitu ya untuk orang-orang yang kena sakit ma. Ya artinya kan memang sudah ada secara praktik tradisional dia juga sudah memiliki apa namanya ada indikator bahwa dia bisa menjadi pangan fungsional. Jadi selain sebagai sumber energi nutrisi, dia juga merupakan sumber untuk bahan obat-obatan. Pharmacodiet gitu ya kalau bahasa ini functional diet. Nah, terus juga alasan juga seperti ini ya. Kalau ini mengapa hanya seratnya aja? Kira-kira mengapa serat? Kecuali salsa ya. Kalau salsa kan mengcompare beneran 3 fraksi. Jadi ada fraksi tepung utuhnya, di sana tumpok blek semuanya dipakai. Ada fraksi serat dan ada fraksi pati. Nah, tapi yang lain bagaimana? Mengapa hanya fokusnya ke serat gitu ya? Kenapa enggak tepung utuhnya gitu ya? Kira-kira bagaimana kalian menjelaskan ini? Yunita misalnya kan pakai serat bengkuang gitu ya. Mengapa enggak pakai tepung bengkuang atau pakai patinya gitu ya? Mengapa fokusnya ke seratnya? Ada yang bisa menjelaskan? Ini pertanyaan pasti akan muncul ya. Kemungkinan pertanyaan itu pasti akan muncul. Jadi kalian harus punya evidence. Mengapa kok fokusnya ke serat? Tidak ke fraksi seratnya, enggak ke ekstraknya. Kenapa nggak pakai ekstrak? Di ekstrak aja, jadi ekstraknya itu yang diuji. Gitu. Jadi harus tahu gitu ya. Kan isu kita itu kan isu serat pangannya gitu ya. Di salah satu clues-nya. Tapi kalian harus cari sendiri gitu ya. Isu serat pangan itu kan harus ada di ini kan ya. Bagaimana nanti apa namanya eksplorasi orang terhadap kajian serat pangan ini kan masih sangat kurang. Kan. Padahal dia salah satu unsur dari pangan itu kan seratnya. Nah, makanya kita mencoba mengeksplor dari serat sendiri. Kalau salsa itu sudah cukup jelas orientasinya. Sebenarnya yang nanti akan sedikit menjawab pertanyaan dari yang lain gitu ya. Mengapa, bagaimana kira-kira mana yang paling efektif nih dari 3 fraksi? Apakah memakan talas utuh atau memakan patinya saja atau memakan seratnya saja dalam menekan efek negatif dari makanan berlemak tinggi gitu, high fat diet gitu. High fat diet ini. Nah, high fat diet juga terkait dengan high fat diet kan kita semuanya seragam nih pakai high fat diet. Jadi bisa kalian juga harus punya penjelasan ini. Kira-kira high fat diet komposisi
ini kan kita pakai lemak susu gitu, kemudian kira-kira dengan nilai presentasi yang berbeda-beda. Kalian harus tahu gitu ya, dari komposisi high fat diet yang kalian bikin itu kan harus tahu lemaknya berapa banyak gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan high fat diet? Jadi kategorinya itu apakah hanya dari seberapa banyak porsi lemak di sana, atau menggali kepada level energinya juga, kalorinya berapa. Kalau makanan berlemak tinggi yang biasa dipakai itu kalorinya berapa? Berapa persen dari total kalori yang ada? Kadar kalori lemak berapa kilokalori, Firman? Atau Ihsan, atau Eca yang baru bergabung? Kalau karbohidrat berapa? Protein, karbohidrat, lemak itu berapa? Berapa 4.100 kalori, Pak. Itu totalnya ya. Tapi Ya, Pak, kalau lemak 1 gram 9.000 satu lemak berapa kalori? Kemudian 1 gram protein berapa kalori? 1 gram karbohidrat berapa kalori? Nah, itu dari kalorinya juga bisa diinikan bahwa kalau yang high fat diet itu biasanya orang pakai berapa? Berapa kalori sumbangan dari lemak? Kita kan pakai, kalau persentasenya kan 21%-an kalau nggak salah ya. Sekitar ya, 20%-an kan. 21% dari lemak ini. Kalau 21% itu kalau sekilo kan 210 gram. 210 gram lemak itu berapa energi yang dia sumbangkan per kilogramnya? Kan berarti per 1000 gramnya ya. Jadi 210 gram. Berapa kilokalori dia sumbangkan? Jadi kalian harus tahu gitu ya. Karena evidence-nya harus jelas nanti. Gitu. Penjelasannya itu makanan berlemak tinggi itu levelnya berapa gitu, dinyatakan tinggi gitu ya. Makanan tinggi kan ada persentase nanti minimumnya berapa. Kalau di pakan standar berapa kadar lemaknya? Ada yang tahu? Rani, berapa persen? Kalau di pakan red bio kita 4%, Pak. Ya 4% kan. Jadi itu termasuk kategori sedang, kategori rendah, atau kategori tinggi kadar lemaknya? 4%. Sedang, Pak. 4% sedang. Rendah. Kita per hari berapa? Berapa biasanya konsumsi yang ininya? Itu harus kalian tahu ya, harus cari ya. Kebutuhan lemak itu yang normalnya berapa? Nah, apakah 4% ini masuk kriteria kadar lemak rendah atau kadar lemak sedang? Kalau tinggi nggak mungkin gitu kan? 4% itu apakah sudah termasuk sedang gitu ya? Kita sudah kriterianya kriteria tinggi. Jadi harus tahu kalian komposisi kebutuhan energi per hari itu sebenarnya kita itu butuh karbohidrat berapa? Pada mencit juga seperti itu ya. Butuh karbohidrat itu berapa? Butuh protein berapa? Butuh lemak berapa? Sehingga dari situ kita bisa tahu sebenarnya lemak yang dari makanan pakan rat bio itu kategori rendah kah dia atau kategori sedang kah dia gitu ya. Karena kita pakai tinggi ini adalah lemak yang tinggi gitu ya. Itu akan mengundang pertanyaan, ini lemak tingginya berapa persen yang dikatakan tinggi. Kalau ada yang katakan tinggi berarti ada yang rendah, ada yang sedang. Nah, kalau ke sedang berapa, yang rendah berapa gitu kira-kira. Itu. Nah, kita kan di sini pengkondisian mencit ini untuk mengidap gangguan metabolik adalah dengan memberikan dia makanan berlemak tinggi. Kira-kira Wilka apa saja sih dampak dari mengkonsumsi makanan berlemak tinggi ini sehingga kita menggunakan ini sebagai induktor ya, sebagai penginduksi supaya mencitnya mengalami gangguan metabolik. Kira-kira apa yang terganggu gitu ya? Dengan mengkonsumsi makanan berlemak tinggi ini apa saja yang akan mengalami gangguan di mencit itu? Dengan mengkonsumsi lemak tinggi itu dapat menyebabkan akumulasi lemak di dalam tubuh, Pak, terutama di organ di jaringan adiposa. Kemudian lemak juga dapat menyebabkan terjadinya penumpukan dalam darah yang menyebabkan berbagai penyakit serta gangguan imunitas
dan resistensi insulin, Pak. Insulin itu di Eldah nanti tuh ya. Eldah kira-kira bagaimana sih jalurnya Eldah? Makan lemak bisa menyebabkan insulin resisten. Dia mengkonsumsi lemak, tapi kemudian kok resistensi insulin gitu ya. Elda tahu ini Elda sama Yunita akan melakukan ITT, insulin tolerant test. Jadi itu kan dalam rangka mengasesmen apakah dia resisten terhadap insulin. Dan saling menjawab dia juga sebenarnya kan dengan data GTT, glucose tolerant test gitu ya. Yunita bisa membantu, kira-kira bagaimana kaitannya? Lemak high fat diet ini dia bisa menyebabkan nanti dugaan kita pasti dia akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Nah, kira-kira resistensi insulin itu sendiri apa? Kemudian bagaimana caranya lemak itu bisa menyebabkan dia mengalami resistensi. Si insulin ini bisa resisten. Silakan Elda sama Yunita, itu yang akan punya PR menjawab itu gitu ya, karena yang melakukan ITT kan Elda dan Yunita. Kalau seperti jawaban Wilka tadi kan bisa menyebabkan akumulasi lemak, itu kerjaan Firman kan, dan Wilka juga seperti itu, dan akan menyebabkan selain akumulasi lemak di jaringan adiposa juga nanti kadar lemak di dalam plasma darah juga akan meningkat kan. Makanya Firman juga akan mengukur yang namanya kolesterol total di dalam darah, kemudian trigliserida di dalam darah, kemudian LDL, HDL-nya, LDL dan HDL-nya itu kan profil lemaknya karena makanan mengkonsumsi lemak yang banyak gitu ya. Nah, itu jelas dia akan meningkat, simpanannya di jaringan adiposa akan meningkat, kemudian kadarnya di dalam darah juga akan meningkat sebagai free fatty acid gitu, lemak yang berada di dalam darah itu. Tetapi ini tadi bahwa mengapa kok kita juga gunakan dia sebagai bagaimana lemak ini bisa mempengaruhi ke regulasi kerja insulin, kemudian ke gula darah, kira-kira bagaimana Elda dan Yunita? Kalau di salsa itu kurang lebih sama ya, Kak, di posa salsa mengejarnya juga gitu. Kalau Isan, kalau Isan kan lebih ke kalau Isan bagaimana kira-kira San? Kalau tadi Wilka sudah mengemukakan kan efeknya itu ke kandungan akumulasi lemak di dalam tubuh dan akumulasi lemak di dalam jaringan adiposa dan di darah gitu ya, dan juga bisa gangguan imunitas. Dan yang lain juga sebenarnya Elda sama Yunita, ini PR buat kalian berdua ya, harus tahu, harus dengan spontan menjelaskan bagaimana kok lemak di high fat diet itu bisa menyebabkan insulin menjadi resisten. Itu penjelasan logisnya seperti apa. Nah, kalau Isan kira-kira bagaimana? Apa yang akan terganggu? Kalau dari ini kan kerangkanya dari penelitian Isan nih. Menurut Isan, apa yang akan terganggu ketika individu itu mengkonsumsi lemak lebih banyak? Sesuai dengan parameter ukur. Juga Rani ya, ini sekaligus dengan Rani kan sama, hanya melawannya saja berbeda. Kalau Rani kan pakai bengkuang gitu ya, kalau si Isan dengan berbagai macam serat. Kira-kira Rani dan Isan bagaimana? Izin sebelumnya Pak. Ya. Menurut Isan Pak, ketika seseorang mengonsumsi lemak yang sangat berlebih, maka seperti tadi Pak akan seperti yang disampaikan Wilka tadi, akan menyebabkan penumpukan lemak dan inflamasi tisu terkhususnya Pak, yang menyebabkan yang lebih fokusnya resistensi insulin Pak. Jadi dengan terjadinya hal tersebut, maka penyerapan proses pengaturan gula darah juga akan terganggu Pak. Dan di sini juga akan menyebabkan inflamasi jaringan yang ada di usus Pak, terkhususnya nanti akan menyebabkan inflamasi pada sel L yang notabene-nya mampu menyebabkan produksi GLP-1 juga berkurang. Dan tentunya juga Pak, ketika dan ketika terjadinya inflamasi tisu di bagian saluran pencernaan usus, maka motilisasi intestinum juga akan terhambat, sehingga proses
pergerakan serat menuju usus untuk pencapaian agar sampai ke bakteri fermentasi juga tidak tercapai, Pak, sehingga produksi SCFA berkurang, Pak. Begitu, Pak. Oke, ya, jadi fokusnya kan kalau Isen sama Rani itu kan di dalam saluran pencernaan ya. Kalau Wilka tadi kan karena Wilka orientasinya dia ke adiposa ya jelas ke sana. Tapi kalau Isen ya tentu seperti itu, kerangkanya fokusnya ke apa yang akan terganggu di saluran pencernaan ketika mengkonsumsi banyak lemak. Jadi apa yang terganggu adalah komposisi itu tadi gitu ya. Bisa menyebabkan inflamasi dari saluran pencernaan itu sendiri, dan juga yang penting sebenarnya adalah bahwa high fat diet itu kan merubah komposisi mikrobiota di saluran pencernaan itu kan. Akan banyak mikroba patogen yang bermunculan yang ini, sementara mikroba yang kurang lebih probiotik dia menjadi berkurang. Nah, terjadinya perubahan ini nanti kan akan mempengaruhi pemrosesan di pencernaan, termasuk kesehatan individu tadi terkait dengan imunitas juga, dan juga integritas dari dinding intestinum itu kan akan sangat terganggu kalau mengkonsumsi banyak lemak, bisa menyebabkan peradangan dan menyebabkan kebocoran gitu ya. Jadi kebocoran sehingga nanti penyaringan nutrisi dan sebagainya juga tidak akan baik gitu ya. Dan juga yang seperti Isan sampaikan tadi bahwa itu juga akan berpengaruh kepada produksi karena mikrobiotanya itu terganggu, maka otomatis apa yang hasil produksi dari mikrobiota itu juga akan terganggu. Misalnya kalau dia merupakan mikrobiota yang mencerna serat, komponen serat misalnya di kolon itu kan menghasilkan short chain fatty acid, maka otomatis produksi short chain fatty acidnya juga akan mengalami gangguan. Padahal short chain fatty acid ini kan penting untuk kesehatan. Jadi fokusnya ke sana gitu ya. Rani juga seperti itu kan. Makanya kan kerja kalian itu melihat apakah short chain fatty acidnya terganggu gitu ya. Dan bagaimana caranya ya, dengan mengukur short chain fatty acid, produksi short chain fatty acid di dalam saluran pencernaan itu sendiri, nanti di dalam keikum itu gitu ya. Nah, juga kalian bisa melihat misalnya dengan mengasesmen penyerapan lemak, ya otomatis kan kalau banyak makan lemak ya otomatis penyerapannya akan banyak gitu. Nah, maka nanti kan Rani juga kan mengukur kadar lemak di feses gitu ya. Kira-kira Rani, apa pentingnya mengukur kadar lemak dalam feses? Apa yang pengen diketahui dengan menghitung kadar lemak yang ada di dalam feses ini? Ada mencit yang hanya makan diet normal, ada mencit yang makan lemak tinggi, ada mencit yang makan lemak tinggi campur serat. Lalu masing-masingnya diukur kadar lemak di dalam fesesnya. Kira-kira informasi apa yang bisa digali di sana dengan mengetahui lemaknya nanti ternyata lemak di fesesnya itu berbeda-beda. Menurut ini juga mungkin kita lebih simpelnya gini, Rani yang lebih rendah nanti kadar lemaknya itu yang mana? Di antara 3 elemen ini, yang mengkonsumsi pakan normal, mengkonsumsi pakan high fat diet, atau mengkonsumsi pakan high fat diet plus serat. Mana yang kira-kira lemaknya akan lebih tinggi di dalam fesesnya? Halo Rani? Masih menyimak? Iya Pak. Ya, kira-kira? Kalau menurut Rani, kandungan lemak yang tinggi di antara keempat perlakuan kandungan lemak yang tinggi di antara 4 perlakuan itu terdapat pada perlakuan keempat menurut Rani, Pak. Perlakuan keempat itu apa? Saya ada 3 pilihan tadi, yang mengkonsumsi makanan diet normal, rat bio, mengkonsumsi high fat diet, atau mengkonsumsi high fat diet plus serat. Mana yang kira-kira dari antara 3 ini yang lemaknya paling tinggi nanti di dalam fesesnya? Maaf Pak, Rani ralat lagi. Kalau menurut Rani, kadar lemak yang tinggi itu terdapat pada mencit yang mengkonsumsi high fat diet, Pak. Karena lemak yang digunakan termasuk lemak yang tinggi. Oke, jadi lemak. Nah, kira-kira kalau diserat nanti apa harapan kita? Mana yang lebih tinggi harapan kita lemak di dalam fesesnya itu? Yang diberi serat itu akan seperti apa? Apakah akan berkurang kadar lemaknya?
Atau akan semakin tinggi? Kembali ke izin menjawab, Pak. sini ya. Iya, silakan Rani. Yang diharapkan pastinya kadar lemaknya berkurang, Pak. Karena kan sudah kita berikan berupa pengobat pencegahan melalui serat dengan konsentrasi yang telah ditetapkan, Pak. Kalau Ihsan sepakat nggak, San? Ini kerjaan Ihsan sama Rani nih. Bener nggak? Izin menjawab, Pak. Kadar lemak itu akan lebih rendah di serat. Gitu. Dia mengkonsumsi serat. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau yang awalnya, kalau kadar lemak yang paling tinggi pada feses, ya seperti yang Rani jawab tadi, Pak, pada mengonsumsi high fat diet. Dan kalau dikasih nanti perlakuan serat dan mengkonsumsi high fat diet, itu harapannya kadar lemak pada feses itu juga harapannya tinggi, Pak. Karena secara reaksinya serat itu berfungsi dalam proses bulking namanya, Pak. Bulking dalam proses pengikatan lemak terhadap serat tersebut, sehingga proses penyerapan lemak di usus itu berkurang, sehingga kadar LDL di dalam darah si mencit atau manusia tersebut juga berkurang, sehingga mampu menyebabkan efek-efek negatif dari kadar lemak seperti yang disampaikan Wilka awalnya, Pak. Jadi harapannya itu, Pak, tinggi kadar lemaknya di feses ketika ada perlakuan serat yang notabene juga bisa dengan perlakuan HFD itu juga sebagai indikator banyaknya lemak yang akan didapatkan di feses gitu, Pak. Oke, coba baca nanti di jurnal, ada terakhir saya posting ada jurnal itu tentang yang dia mengukur kadar lemak di dalam feses ya. Jadi kan logiknya adalah kembalinya ke fungsi serat. Serat itu ketika ditelan, dia kan akan menyebabkan terhambatnya penyerapan lemak di saluran pencernaan. Di dinding intestinum itu kan tempat penyerapan lemak kan di intestinum ya. Dia akan diserap di sana dalam bentuk trigliserida dan sebagainya gitu ya. Tetapi dengan adanya serat, maka otomatis lemak yang ada di dalam makanan itu tidak akan banyak terserap di dinding usus. Maka nanti akan terindikasi bahkan akan banyak lemak yang terbuang. Jadi pasti lemaknya, kalau harapan kita adalah secara teoritis gitu ya, bahwa nanti kadar lemak itu akan sangat tinggi pada yang mengkonsumsi serat di fesesnya, di feses mencit yang mengkonsumsi serat. Mengapa begitu? Karena lemak yang dia konsumsi itu tidak dia serap lebih banyak, yang lebih banyak adalah dibuang. Kalau dia serap banyak, itu kan otomatis dia sakit. Ini kan mekanisme preventif ya, pencegahan sejak awal. Jadi serat itu kan secara fisik, serat itu sudah berfungsi seperti itu. Dia sudah mengentalkan makanan yang tadi banyak lemak, di sana dia kasih serat. Kalau kalian masak kue, kalian campurkan yang padat, nanti akan menyerap airnya di sana kan. Maka makanan itu akan susah dicerna oleh enzim lipase kan. Kan serat itu akan menghambat lipase bekerja. Lemak itu kalau nggak dicerna oleh lipase menjadi asam lemak yang simpel, dia tidak akan bisa diserapkan, maka otomatis akan banyak terbuang gitu. Kan jadi makna bahwa kalian mengukur kadar lemak di dalam feses itu untuk membuktikan benar nggak bahwa dengan mengkonsumsi serat ini dia akan menghambat penyerapan lemak di saluran pencernaan. Dengan cara apa? Ada dua cara tadi kan. Dia bisa mengentalkannya makanan yang ada di dalam itu sehingga nanti enzim lipase lambat bekerja gitu ya. Di sisi lain juga absorpsinya juga akan terhambat. Proses absorpsi itu sendiri juga akan terhambat gitu kan. Jadi itu gitu ya. Jangan salah memaknai bahwa ini apa tujuannya, karena pasti yang namanya seminar itu akan ditanya ini apa sih maknanya kita mengukur ininya. Kalau kadar air bagaimana Ihsan? Nah, ini kan mengukur kadar air juga di dalam feses ya. Kira-kira mana yang paling tinggi nanti kadar airnya? Izin menjawab, Pak. Kalau kadar air harapannya di perlakuan HFD plus serat itu harapannya kadar airnya lebih sedikit, Pak. Ya, jadi kan absorpsi air juga di sana ini gitu ya, meningkat. Biasanya kan dengan konsumsi serat absorpsi air tinggi, jadi saluran pencernaan.
Dan juga kita tahu kan bahwa tekstur dari feses itu, kadar air itu kan indikator diare ya. Jadi kalau Iya, Pak. itu kaya dengan air, artinya kan encer fesesnya itu indikator bahwa dia mengalami sakit. High fat diet sering seperti itu, kadar airnya biasanya lebih tinggi. Jadi kadar lemak tinggi, maksud saya dengan konsumsi kadar lemak yang tinggi itu kan menyebabkan dia biasanya diare. Lebih resiko diarenya banyak. Karena ya tadi gangguan di saluran pencernaan juga terindikasi di sana gitu ya. Oke, mungkin ada yang bisa jelaskan ini yang mengukur ELISA itu kan ada UNITA, kemudian ECA sebenarnya juga dengan trigliserida itu. ISAN juga ya, mengukur MGF21, GLP-1 ya, GLP-1. ELDA juga kan mengukur insulin, UNITA yang mengukur insulin dan FGF21. Nah, ini kan pakai kalau ECA kan mengukur trigliserida dari jaringan hati gitu ya, juga yang di jaringan lemak misalnya. Nah, kira-kira bisa nggak kalian secara simpel menjelaskan bagaimana konsepnya mengukur kadar hormon itu dengan ELISA? ELISA ini apa sih gitu? Yang mengukur ELISA nih gitu ya. Helda, Ihsan, Wilka juga ya ngukur trigliserida nggak ya, lupa saya. Wilka ya Pak. Wilka sebelumnya mau nanya Pak, kalau spektrofotometri dengan ELISA tuh metode yang berbeda kan Pak atau gimana? Spektrofotometri itu dari bahasa apa? Apa yang diinikannya? Menghitung kan itu. Apakah ELISA ini pakai spektrofotometer juga nggak? Iya Pak, tapi ELISA lebih menggunakan reaksi antigen dan antibodi Pak. Iya, kan ELISA itu apa kepanjangannya? Apa kepanjangan ELISA itu? Immunoassay, Pak. Ya, enzyme, links. Jadi E itu adalah enzyme, kemudian L-nya itu adalah link, kemudian I itu adalah imuno, kemudian S-nya assay gitu ya. Jadi enzyme links immunoassay. Jadi melihat di sana pasti ada aktivitas antibodi dengan antigennya. Jadi ada link gitu kan di prosesnya itu kan plate-nya itu kan di coating dulu dengan antibodi. Dan nanti kemudian di sampel kita ada di sana gitu yang akan nanti jumlah ikatan antara antibodi dengan antigen inilah nanti yang akan dibaca gitu ya dengan sistem fotometer. Spektro itu bacanya berdasarkan optical density kan sebenarnya. Semuanya kan pakai optical density sebenarnya membaca ininya. Tetapi kalau misalnya ada yang tidak menggunakan reaksi enzimatis, yang hanya menggunakan reaksi yang produk reaksi, misalnya kekeruhan yang biasa seperti itu, kayak mengukur hemoglobin juga bisa pakai dengan konsep spektrofotometer kan. Jadi paham seperti itu ya di konsepnya. Kemudian kalian juga harus tahu bahwa step by step itu harus jelas duduk buat kalian. Mengapa misalnya harus pakai ini? Apa gunanya bisa di ELISA itu kan pakai wash buffer? Mengapa harus pakai dicuci? Gitu. Apa maknanya? Apa yang dicucinya? Gitu ya. Apa yang namanya? Apa gunanya antibody di sini? Apa gunanya nanti ininya? Gitu spesifik ininya harus tahu. Dan juga nanti kan kalian harus tahu itu kurva standar itu yang sering menjadi jebakan kalau di seminar ini. Gitu. Kurva standar itu apa gunanya? Gitu ya untuk ininya. Apa kan pakai lautan blanko misalnya, atau misalnya kalau pakai yang sudah kit itu karena kita pakai kit itu kan biasanya ada lautan standarnya. Ada lautan standarnya yang digunakan. Nah, itu untuk apa gitu di sana. Jadi harus kalian tahu itu kerjaan kalian lah gitu ya, untuk mengeksplor itu kan ya. Kalau mau diinikan semua ya
Nggak jadi. Jadi kalian harus mengeksplor sendiri, kalian baca protokol itu dan pasti ada konsep di sana gitu ya yang membedakannya. Jadi konsep dasar Q-nya itu kalian harus tahu. Ini bisa mengukur kadar insulin di dalam darah itu dengan cara seperti ini. Seperti apa kok bisa terukur kadar insulinnya gitu, atau GLP-1-nya gitu ya. Atau mungkin Ihsan nanti akan mengukur GLP-1 gitu ya. Dengan GLP-1 itu. Juga yang mengukur ini, yang mengukur apa namanya kali Yunita, Ihsan, Wilka itu kan ada ke molekulernya ya. Jadi Iya, Pak. ekspresi gen. Nah ini juga mungkin perlu ini kita singgung ya. Kan mengukur misalnya kita pakai qPCR ini kan, kuantitatif PCR gitu ya. Jadi atau real time RT-PCR atau orang sering bilang qPCR kuantitatif atau real time PCR. Nah ini secara fisiologi apa sih maknanya? Mengapa kalian kok mengukurnya ke genetik gitu ya? Ini pertanyaan awam ini. Mengapa kok menyentuhnya ke aspek genetik kayak gitu ya? Mengapa kok sampai mengkaji ekspresi mRNA? Apa gunanya, apa makna yang akan diperoleh dari sini? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak gitu ya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Wilka dulu, nanti Ihsan kita dengar persepsinya. Oke, Pak. Apa hubungannya dengan genetik? Karena efek dari pemberian HFD maupun serat bengkoang tersebut dapat terlihat dengan berdasarkan parameter yang kita amati. Berdasarkan parameter saya yaitu TNF-alpha dan interleukin 6 yang merupakan indikator inflamasi. Nah, sitokin ini merupakan sitokin yang dihasilkan oleh tubuh kita ketika terjadi inflamasi, dan semua aktivitas fisiologis tubuh kita itu dihasilkan oleh ekspresi dari DNA yang kemudian dapat diukur melalui ekspresi gen tersebut, Pak. Cara mengukur ekspresi gennya dengan cara metode qPCR, karena metode ini dapat apanya yang diukur gitu? Dari parameter apa yang diukur? mRNA dari TNF-alpha dan interleukin 6. Kira-kira kayak fisiologi bagaimana? Kita dengar jawaban versi jawaban Ihsan. Ini pasti akan ikan ini kok kalian mengukur sampai ke genetik sih gitu. Bagaimana ini kok bisa mempengaruhi gen gitu. Ihsan, kira-kira menurutmu mengapa kok dengan ada pendekatan seperti ini mengukur ekspresi mRNA? Sangat berhubungan, Pak. Dan sangat lebih spesifik hasilnya, Pak. Kalau menurut Ihsan, Pak, kenapa ada hubungannya dengan ilmu genetik, terusnya molekuler? Karena hakikatnya dasar dari hemostasis atau fisiologi, dasar dari hemostasis atau keseimbangan fisiologis tubuh makhluk hidup itu berdasarkan dimulai dari ekspresi gennya, yang mana ekspresi gen merupakan dari ekspresi gen tersebut mampu mempengaruhi kestabilan baik ataupun buruknya nanti dari sifat fisiologis dari hewan tersebut, karena hasil dari ekspresi gen itu adalah protein, yang mana protein yang dihasilkan itu bersifat fungsional yang akan menyebabkan variasi-variasi respon yang dihasilkan oleh sel-sel target yang akan menyebabkan perubahan fisiologis. Contohnya yang seperti yang saya kaji adalah hormon GLP-1. Hormon GLP-1 merupakan salah satu hormon yang bersifat yang bersifat protein, yang notabene-nya tentu protein berasal dari ekspresi gen, karena gen direplikasi, ditranskripsi dan ditranslasi menghasilkan protein. Nah, dengan mengetahui apakah hormon GLP-1 dari mencit ini setelah perlakuan mengalami perubahan atau tidak, meningkat atau rendah, itu bisa ditinjau dari hasil ekspresi gen yang mengekspresikan hormon GLP-1 dari gen
GZG gen atau pro-glucagon gen, sehingga dari sini bisa lebih menspesifikkan atau lebih menghasilkan alur fisiologis yang lebih relevan. Itu dia, Pak. Oke, ya sedikit lebih baik ya. Jadi kadang sering juga pertanyaan itu bahwa kalau secara fisiologi yang mudah terinduksi itu pada level molekuler adalah level ekspresi dari gen. Kan level ekspresi. Nah, level ekspresi ini kan bisa kita runut dari seberapa banyak jumlah mRNA dari gen itu kan produk transkripsi atau nanti produk translasinya. Kita bisa mengukur kadar protein yang dihasilkan. Misalnya gen pengkode GLP-1 itu kan bisa kita asesmen apakah dia mengalami peningkatan ya mengukur dengan mRNA-nya atau mengukur kadar GLP-1-nya. GLP-1 itu produk akhirnya gitu ya. Nah itu. Nah perlu kita ketahui, perlu kalian ini pahami kita karena sesama orang fisiologi di sini semuanya gitu ya. Saya menganggap kalian adalah expert di bidang fisiologi, kalian harus mampu menjelaskan bahwa yang mudah terinduksi dalam proses fisiologi itu adalah ekspresi dari suatu gen. Jadi itu akan tercermin dari kadar mRNA-nya gitu ya. Kadar mRNA tentu hasil transkripsi dan kadar protein produk translasi dari mRNA-nya. Jadi jarang ya misalnya perlakuan yang seketika bisa berubah struktur DNA. Makanya kita tidak mengukur misalnya sequence-nya, melakukan sequencing. Karena perlakuan serat itu sangat mungkin tidak akan ada efeknya terhadap struktur gen. Struktur gen akan konstan dia, tidak akan terpengaruh. Tetapi yang terpengaruh adalah level ekspresinya. Itu kan berbeda. Strukturnya kan seperti itu saja terus-menerus, tapi level ekspresi itu yang sensitif. Secara fisiologis dia akan sensitif. Pada level sel bahwa protein-protein tertentu akan diproduksi lebih banyak misalnya pada kondisi tertentu. Protein misalnya pengkode enzim tertentu kan akan meningkat ekspresinya ketika misalnya pada suhu yang relatif lebih tinggi gitu. Nah, jadi memang secara fisiologis yang bisa mencerminkan perubahan pada level molekuler adalah ekspresi gennya gitu. Nah, untuk mengukur ekspresi gen tentu kita bisa melihat pada mengejarnya kepada level jumlah mRNA-nya. mRNA di sini mRNA spesifik ya. Karena kita kan misalnya menarget mRNA. Kalau sudah mRNA kan sudah messenger RNA itu kan tentu gen spesifik yang menghasilkan mRNA itu. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kalian kan sudah ngukur mRNA-nya, mengapa kok perlu pula lagi ngukur kadar protein hasil translasi dari mRNA itu? Kira-kira kenapa pentingnya gitu? Nggak cukup hanya dengan mRNA ini aja. Izin Pak menjawab Pak. Karena untuk menghasilkan protein hasil translasi tersebut ada banyak proses yang mana proses-proses tersebut mungkin ada gangguan ataupun gangguan sehingga hasil kadar mRNA dan hasil translasi itu berbeda. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa efek dari pelakuan kita itu adakah perbedaan antara mRNA-nya dengan hasil translasinya berupa proteinnya, Pak? Oke, jadi ya salah satunya itu seperti itu ya. Pertama ya kalian berhubungkan kan bahwa kajian kalian ini kan dalam. Jadi ini sebenarnya sudah bisa kalian angkat untuk sebuah disertasi, untuk tesis ya. Kalau kalian hadir kemarin misalnya di seminarnya si Monik, dia kan cuma ngukur 1 gen ya. Kalau nggak salah ya, nak 1 atau 2 gen ya. 2 gen, Pak. Dan itu hanya mRNA-nya. Ya, Pak. Ukur kemudian nggak dirunut sampai ke proteinnya. Artinya kan justru kajian kalian jauh lebih dalam gitu ya. Sudah mRNA-nya kemudian dikonfirmasi juga ke produknya. Jadi memang dia sini nama Bapak, sini. Saya punya asisten. Ya lagi, Papa lagi diskusi, kamu kuliah juga. Jadi kan produk
untuk melihat secara lebih dalam ya memang kita harus tidak cukup hanya melihat dari mRNA-nya, juga harus merunut ke mengkonfirmasi ke level produk translasinya. Jadi benar seperti yang Wilka sampaikan tadi, kadang-kala begini, intervensi dari suatu material kalau dari bahan dari penelitian kita ini kan serat ya, produk serat itu entahkah ada zat aktif di dalamnya, entahkah memang hasil pemrosesan serat oleh mikroba seperti short chain fatty acid, itu apakah dia akan menimbulkan pengaruh kepada sistem fisiologi, ya tentunya sebenarnya pada level sel gitu ya, pada level sel. Nah, pada level sel ini di mana yang dia akan pengaruhi? Apakah dia akan mempengaruhi pada level transkripsi, dia picu proses transkripsi, tentu akan banyak transkrip mRNA-nya, atau mungkin dia juga akan mempengaruhi proses translasi. Maka kita harus mengkonfirmasi itu lebih jelas gitu ya. Tapi untuk simpelnya mungkin ya seperti itu, bahwa kalau kalian ingin sederhana menjawabnya adalah bahwa di sini kita melakukan kurang lebih pembuktian berlapis ya. Jadi pembuktian berlapis, jadi dari level mRNA-nya kalian ukur, kemudian kalian konfirmasi juga dari level produk translasinya, yaitu berupa kadar ininya. Karena yang akan bekerja secara fisiologi kan bukan mRNA-nya. Seperti Wilka, TNF-alpha sama interleukin itu kan ya proteinnya itu, TNF-alpha dan interleukin itu sendiri. Isan juga kan hormon GLP-1-nya itu, ini juga kan FGF21, LDA juga. Ya, apa lagi diskusi. Jadi seperti itu ya ininya, bahwa sebenarnya memang kajian kita ini kan lebih dalam dan sangat memungkinkan gitu ya. Kalau di tempat lain mungkin sudah menjadi disertasi, sudah menjadi, karena misalnya kayak kalian sudah mengukur banyak parameter gitu ya. Yang parameter itu adalah parameter-parameter yang memang menjadi key, menjadi kunci untuk membuktikan bagaimana efeknya. Nah, cuman mungkin yang perlu kalian kejar lagi adalah di mekanisme. Saya ini juga nanti bisa menjelaskan, bisa membantu ya. Perlu kalian ketahui bahwa dari hasil, saya nggak tahu kalau GCMS yang Ihsan baru dapat ya, tapi di hasil GCMS dari serat bengkuang yang sudah saya kirim ke Jogja, ke UGM, itu terdapat senyawa aktif memang. Jadi kita, kalau kemarin-kemarin kan kita masih sering berdebat begini, apanya sih dari serat bengkuang itu yang bisa menimbulkan pengaruh fisiologi? Nah, jadi kan kemarin kan kita berargumen bahwa memang secara fisiologi kan serat itu sendiri, kalian sudah membaca, ada review kan melihat tentang dietary fiber itu, atau serat pangan itu, bahwa apa yang paling berpengaruh terhadap yang bisa menimbulkan pengaruh fisiologi dari serat, kalian lihat ya, misalnya secara fisik serat itu sendiri sudah bisa menimbulkan pengaruh kan, dia bisa menyebabkan menghambat kerja enzim lipase misalnya dalam saluran pencernaan dengan mengentalkan ini bolus atau makanan yang kita cerna. Kemudian dia juga artinya dia secara fisiologis menghambat penyerapan lemak karena lipase, menghambat lipase, dan juga secara langsung juga menghambat penyerapan lemak itu. Dan juga dia menambah volume saluran pencernaan kan, sehingga kita bisa merasa lapar lebih lambat merasa lapar. Tetapi secara fisiologi, secara tidak langsung, bahwa nanti serat ini kan akan difermentasi oleh mikroba di kolon. Kalau pada manusia di kolon ya, karena kita nggak punya kaikum. Nah, tapi kalau pada mencit tentu di sana gitu ya. Jadi serat ini nanti akan menghasilkan, akan difermentasi, dan produk fermentasinya adalah short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek, butirat, propionat, asetat. Jadi ada beberapa sebenarnya short chain fatty acid, tetapi yang paling banyak menimbulkan pengaruh fisiologis pada tubuh yaitu 3 jenis itu, asetat, propionat, butirat. Nah, 3 macam zat inilah yang nanti akan menjadi kurang lebih ya messenger atau utusan lah, dampak berikutnya lah bagi serat untuk menimbulkan pengaruh fisiologi. Jadi seratnya bisa berpengaruh secara langsung, atau produk fermentasi dari serat itu yang berpengaruh kepada proses fisiologi gitu ya.
yang akan pengaruh ini. Nah itu kan kalau kita fokusnya kepada komponen seratnya itu sendiri. Tetapi juga seperti hasil analisis dari GCMS, dan nanti saya nggak tahu kalau vitamin udah keluar hasilnya belum, Zan ya? Belum ya? Kalau vitamin belum Pak, kalau Belum, GCMS ya? sudah keluar. Oke. Nah dari GCMS yang sudah saya lakukan di UGM itu, kita pesan ke UGM itu, ada memang ternyata di serat bengkuang itu ada nama senyawanya katin. Senyawa katin itu secara fisiologi yang terkandung di dalam serat bengkuang itu ternyata juga ketika saya telusuri referensi dia merupakan senyawa yang bisa menimbulkan pengaruh fisiologi terkait dengan bulan belum ada, nak hari belum sore lagi, belum malam. Nanti malam hujan nanti ya. Tunggu, Papa lagi diskusi sama kakak-kakaknya. Kalau hujan, Razan bisa lihat lewat jendela. Itu sama ibu. Dia mau lihat hujan, Mami. Lihat hujan sama ibu yuk. Ada nyanyi Ren di sana ya. Jadi bisa banyak kemungkinan sebenarnya, tetapi tentu dalam menjelaskan nanti pasti akan ada pertanyaan. Ini menurut kalian dugaannya apa yang akan menimbulkan pengaruh fisiologi itu seperti apa? Serat itu bisa mempengaruhi. Apakah senyawa kimia yang ada di dalam ekstrak serat itu atau seratnya sendiri? Jadi jawabannya adalah kedua-duanya. Bahwa serat itu sendiri kan sudah jelas bisa menimbulkan pengaruh. Saya lihat di tinjauan pustaka kalian kan sudah ada tuh. Bagaimana serat itu dia bisa menghambat penyerapan lemak dengan menghambat pencernaan lemak itu kan, dan dia meningkatkan volume dari makanan sehingga kita menjadi kenyang lebih lama, kemudian produk serat itu difermentasi menghasilkan sochen fatty acid, dan sochen fatty acid ini sudah terbukti kan dia bisa diserap masuk ke dalam darah dan bisa mempengaruhi pankreas, bisa mempengaruhi adiposa, bisa mempengaruhi pembakaran energi dan juga bahkan ke otak gitu ya. Nah itu. Nah, tetapi ternyata juga ada zat-zat aktif seperti katin, itu memang ternyata kalau di serat bengkuang dia mengandung katin yang levelnya cukup tinggi, sekitar 15%-an kalau nggak salah ya. Nah itu ternyata juga kalau kita telusuri katin ini memiliki efek sebagai anti-obesitas. Bahkan sudah diujikan ke manusia, katin murninya itu diinjeksikan kepada pasien obesitas dan overweight, dan ternyata memperlihatkan efek ke gula darahnya dan juga kepada profil lemak darahnya dan juga kepada penurunan berat badan gitu ya. Jadi ya bukan hanya dari asratnya itu sendiri, tetapi zat-zat lain yang mungkin salah satu kandidatnya adalah katin gitu yang kita duga di sana. Nah, tetapi kita belum tahu dengan serat-serat yang lain gitu ya. Isan udah ada melihat sekilas nggak tentang hasil ini? Hasil GCMS yang tadi sudah Pak direkapnya itu ada yang paling tinggi, ada ini nggak? Ada nampak nggak San yang paling ini? Oh, kalau untuk Isan telusuri lebih lanjut belum Pak. Ini sedang mau Isan input ke Google Drive dulu Pak. Oh iya. Tapi tadi itu Pak ada beberapa senyawa yang memang tinggi dia Pak. Tapi Bapak tadi Pak Adi tadi belum sempat ngejelasin secara seluruhnya Pak karena ngejar sampai tadi Pak. Tapi kata Bapak tadi Bapak udah sediakan gambar tabelnya, nanti bisa dilihat di situ Pak. Oh iya. Iya dia di tabel itu sebenarnya. Di tabel itu kan nanti dia tahu persentase, nama zat dan persentasenya. Ini kan kita perlunya itu aja. Informasi pentingnya sehingga kita tahu zat apa yang paling tinggi di sini gitu ya. Misalnya kalau coba saya share ada yang sudah saya susun. Ini di UGM kemarin sebenarnya. San sempat ini enggak dikonfirmasi enggak, nanti mungkin bisa ini kan ya. Advance portion of screen. Maksud saya kadar secara teknik berapa setting suhu yang dia inikan itu nanti coba ditanya ya. Ada Pak, saya minta tadi metodenya Pak. Iya. Juga, Pak. Itu yang perlu karena nanti kita harus melampirkan kalau mau publikasi. Saya lagi bikin buku, mana dia book project.
Mana dia? Saya kehilangan. Tadi rasanya sudah buka ini. Jadi ini seperti yang gimana ya, senyum aktif itu di bab terakhir saya bikin. Ini saya lagi mengkompilasi data penelitian sementara, saya sajikan di buku. Lebih lengkap dari draft buku saya sebelumnya. Nah ini kalian lihat di Katin itu, kelihatan nggak slide saya ya? Kelihatan Pak. Jadi Katin yang terindikasi di Serat Bengkuang, kalau di tabelnya seperti ini ya, dulu saya membesarkannya ini. Halaman berapa dia ini? Nih, glisidol ini Katin yang ketiga ini gitu ya. Nah Katin. Jadi kalian lihat di sini bahwa berat molekul, kenapa dia nggak mau geser? Oh di sini ya, salah nih. Ini yang di antara semua zat yang terdeteksi ini, jadi ini saya ngambil yang paling tinggi di sini kan relatif areanya ini. Kalian lihat bahwa Katin itu 15%. Nah saya mencoba mencari di PubChem gitu ya di website. Kalau glisidol itu toksik, benzen ini tidak memiliki fungsi yang terlalu ini secara fisiologi, tapi Katin dari seluruh zat-zat ini Katin yang paling banyak kajian fisiologinya dan itu terindikasi di Serat Bengkuang. Jadi kalau Serat Bengkuang nanti ketika ditanya nanti kira-kira apa dugaan kalian, selain juga dia juga kan mengandung vitamin. Nah, cuman kita nggak tahu vitaminnya apa karena kita belum memperoleh hasil itu gitu ya. Tapi mungkin fokus nanti kalau kalian bisa menjawab nanti hasil ini saja gitu ya. Kita bisa mencari zat-zat aktif ini juga. Jadi berbagai macam ini sebenarnya. Nah, kalau Katin itu sendiri kan sudah terbukti dia menyebabkan ini. Ini perlakuan dengan Katin kalian lihat. Katin dosis tinggi ini. Jadi berat badannya itu turun drastis dibandingkan dengan yang tidak diperlakukan dengan Katin. Kalau ini kan placebo, hanya dikasih makanan yang tidak mengandung Katin. Itu 24 minggu sudah sangat signifikan. Kemudian lingkar perut juga. Ini pada pasien obes loh, jadi bukan hanya pada mencit tapi langsung pada manusia gitu ya. Dan juga ini persentase penurunan berat badan. Jadi ada yang berat badannya itu lebih dari 10%. Itu pada dosis ini proporsinya. Jadi banyak sekali dan ini Katin ini terhadap profil plasma lipid. Ini kerjaan si Firman ya. Jadi pada Serat Bengkuang, kalau mereka ini kan nggak Serat Bengkuang, tapi mereka pakai Katin murni. Kita kan hanya tahu di situ Katinnya cukup tinggi di dalam Serat Bengkuang. Jadi secara tidak langsung kita bisa menunjukkan bahwa ada zat di dalam ekstrak serat itu sendiri yang memang memiliki aktivitas sebagai anti obesitas. Kalau ini tidak pakai hepat diet tetapi pada kondisi obes gitu ya. Nah, kalian lihat misalnya mana yang memperlihatkan signifikansi ya ini. Jadi kolesterol itu 16 gram itu sudah memperlihatkan ini ya. Pada kadar kolesterol. Pada orang obes kadar kolesterol turun, kemudian ini juga tinggi ya. Kemudian trigliserida nggak ada pengaruhnya trigliserida kecuali pada 24 minggu perlakuan. Kemudian ini gula darah puasa itu tidak ada efek nih, kecuali pada ini, pada Katin perlakuan jangka panjang. Nah jadi kan ini mungkin nanti bisa dilihat. Jadi ketika kalian ditanya bagaimana sih caranya ekstrak serat ini menurut dugaan kalian bisa menyebabkan pengaruh sebagai penangkal untuk efek negatif makanan berlemak tinggi, ya pertama kalian harus menjawab tentang bahwa dugaan kalian memang seratnya itu sendiri bisa menimbulkan pengaruh komponen serat. Karena kan yang paling banyak kan itu serat, karena kita mengekstrak dan mengisolasi seratnya ya seratnya gitu ya. Dan kemudian ternyata selain dari serat juga ada komponen bioaktif. Kalau di Serat Bengkuang itu yang sudah ada itu Katin gitu ya. Nah kita lihat nanti nanti kirim aja ininya filenya ya, yang hasil di CMS terbaru itu. Nanti saya bisa menelusuri kira-kira apa. Itu kan sudah lengkap kemarin ya. Serat talas sudah Pak ya. Nah ini sudah Pak. Jadi ini sudah bisa jadi bahan evidence buat kalian gitu ya nanti ketika seminar. Kira-kira mudah-mudahan semuanya ngandung Katin ya.
Kalau bengkuang ini ya Bilka, kemudian siapa lagi ya, Rani, kemudian Echa, itu sudah jelas tuh Firman belum ya. Kalau hanya pakai bengkuang aja itu sudah punya jawaban bahwa di bengkuang itu memang senyawa aktifnya juga sudah ada gitu ya di sini. Jadi seperti itu perlu kalian pahami, dan juga kalian harus pikirkan nanti jawaban ilmiahnya alasan memilih dosis. Nah, kan kita pakai 25%. Mungkin yang akan dipertanyakan itu bagaimana cara kalian menjelaskan pemilihan dosis gitu ya. Jadi kan saya mempertimbangkan pemilihan dosis 25% ini adalah karena berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya itu adalah penelitian mulai dari penelitian ACI pada high sugar diet kan, pakai high sugar diet. Jadi kalian perlu update, perlu ketahui bahwa penelitian tentang serat bengkuang ini yang mengarah kepada regulasi metabolisme itu sudah saya lakukan sejak 2018. Nah, itu treatment yang sudah diperlakukan adalah melihat pengaruh serat bengkuang terhadap daya tangkalnya terhadap efek high sugar diet atau makanan bergula tinggi, kemudian high fat diet, makanan berlemak tinggi, dan juga pada mencik yang dikondisikan diabetes mellitus. Jadi sudah ada 3 skenario perlakuan, dan 4 sebenarnya. 4 ini adalah dia dengan high sugar diet tapi dalam bentuk liquid. Kalau yang sebelumnya high sugar dietnya dalam bentuk bubuk. Jadi gula, sukrosa bubuk dicampurkan. Kalau kemudian melihat efek penangkalnya. Tetapi ada juga yang seperti penelitian Rizky Saun dan berdua Rizky dan Saun itu justru melihat efek pengobatannya. Jadi disakitkan dulu, dikasih gula dulu banyak-banyak, setelah itu dikasih serat. Itu kan efeknya pengobatan ya. Dia disakitkan dulu baru dikasih obat gitu ya. Nah, sementara kalau skenario kita ini sebenarnya kan sudah ada penelitian pendahuluannya adalah dengan high fat diet, kemudian diberikan bersama-sama. Ini kan mencegah namanya gitu ya, mencegah pengaruhnya. Dia mungkin tidak akan sakit gitu ya, karena kita sekaligus sudah memberikan obat buat dia sekaligus gitu ya. Jadi kayak kalian ibarat minum racun sekaligus juga minum penangkalnya gitu ya. Bukan diracuni dulu baru diobati gitu ya. Nah ini, jadi apa yang ditemukan dari penelitian sebelumnya adalah bahwa baik dari penelitian dengan berbagai treatment dengan high sugar diet dalam bentuk bubuk dan dalam bentuk liquid, kemudian dengan high fat diet, dan juga dalam pengkondisian dengan diabetes mellitus dengan menginjeksikan alloxan, itu ada konsistensi bahwa kita sudah memakai berbagai macam level dosis. Dosis 5% itu tidak memperlihatkan pengaruh apa-apa. Artinya dia tidak sanggup apa-apa, dosis 5%. Dosis paling rendah yang pernah dipakai dari serat ini. Kemudian dosis 10%, dosis 15%, dosis 20%, dosis 25%, dosis 30%. Jadi sudah ada 6 level dosis yang sudah diujikan. Nah, di antara semua ini, dosis 5% yang paling rendah itu tidak memperlihatkan pengaruh apa-apa. Artinya dia memang tidak bisa kita gunakan. Kemudian dosis 30% yang paling tinggi, itu menimbulkan pengaruh yang jelek karena mencitnya nggak mau makan. Sehingga mencitnya mengalami malnutrisi dan dalam hitungan kurang dari sebulan dia mengalami kekurusan dan pengaruh yang sangat jelek. Jadi dia mengalami defisiensi nutrisi dan sebagainya karena ya mungkin seratnya terlalu banyak sehingga selera makannya juga sangat turun dan dia tidak mengkonsumsi makanan dan itu berisiko mati. Artinya kan secara ini dia tidak bisa kita gunakan gitu ya. Dengan dosis tinggi. Nah, kita sudah punya range dosis itu 10%, 15, 20, 25. Lalu dari penelitian sebelumnya kalian bisa baca penelitian Saun, penelitian Lucy dan Fanny juga bahwa dari pengujian dari dengan high fat diet sendiri dengan pengujian non high fat diet ya bahwa dosis 15 dengan 20% itu tidak efektif. Jadi mengkerucut dia sebenarnya dosis paling baik itu 25% kalau pada serat bengkuang. Hanya dosis 25%. 5% nggak bagus, kemudian 15% nggak bagus, 20% juga nggak bagus, 30% juga.
Nah, mengerucutnya adalah di dosis 25%. Jadi 25% ini adalah dosis ideal yang memperlihatkan konsistensi bahwa dia bisa mencegah dan mengobati gangguan pada regulasi gula darah. Jadi ini baru pada serat bengkuang ya, pada perlakuan dengan high sucrose diet, dengan makanan bergula tinggi dan juga menginduksi pengondisian diabetes dengan aloksan. Jadi, nah bagaimana dengan high fat diet? Jadi di high fat diet ini memang ada tendensi bahwa 25% adalah dosis terbaik. Akan tetapi ada parameter yang memperlihatkan 10% itu juga sudah memperlihatkan efek, terutama di ukuran sel adiposa. Jadi ada pengaruhnya gitu ya, di bobot adiposanya itu 10% itu ada pengaruh. Nah, ini sebenarnya adalah kepentingan saya gitu ya. Kepentingan saya untuk mengkonfirmasi, menguji ulang kira-kira kalau dengan serat-serat yang lain apakah 10% ini juga akan memperlihatkan bisa digunakan reference gitu ya, bisa dipakai dosis 10% ini. Makanya pada serat bengkuang, walaupun pada penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah jelas 25% itu konsisten baik dalam menimbulkan pengaruhnya, mengcounter efek negatif dari high sugar diet dan high fat diet, tetapi saya ingin melihat kembali, kita ingin melihat kembali gitu ya, karena ada indikator bahwa dengan perlakuan high fat diet 10% itu juga ada indikator kebaikan di sana gitu ya, memperlihatkan efektivitas walaupun tidak sebaik 25%. Nah, kita ingin merunut nanti apakah pada 10% ini juga bisa ya kalau misalnya ternyata 10% ini nanti dengan serat-serat yang lain dia efektif, ya mungkin kita akan merekomendasikan serat yang lebih sedikit itu, yang 10% itu daripada 25% gitu ya, bisa seperti itu gitu ya. Walaupun misalnya di serat bengkuang ini, jadi beranjaknya adalah di apa namanya dosis 25% itu. Dan mengapa kita misalnya juga mereverse ke sini bahwa penelitian-penelitian sebelumnya itu kan mereka sebenarnya pakai dosis ada yang pakai dosis 10% kan, seperti pada serat tebu, kemudian psilum itu kan pakai dosis 10% gitu ya. Jadi ketika ditanya nanti di mungkin yang sudah mengikuti kan Pak F dan Bu Ayu itu kan sudah tahu dinamikanya bahwa mereka sudah paham benar bahwa yang paling konsisten itu 25%. Lalu mengapa kok milihnya masih ada 10% pada serat bengkuang gitu ya. Jadi karena ingin mengeksplor lebih dalam gitu ya di sana gitu ya, di aspek kajian dosis ini. Saya pikir itu ya, mungkin nanti kalau kita punya waktu di kalian latihan presentasi. Ini yang sudah mendaftar siapa aja? Wilka? Sudah ya? Wilka dan sudah Pak, Wilka dan Firman sudah Pak. Wilka, Firman ya. Yang lain belum submit ya? Isan makalahnya belum saya terima, kalau yang lain sudah ada ini. Yang belum resubmit makalah ke saya itu Isan, Echa, dan Ani ya. Di ACC perbaikan terakhir gitu ya. Jadi kalau sudah ACC, Elda sudah saya perbaiki, silakan diproses sama Bu Ayu, Firman juga, Salsa juga kemarin sudah ada perbaikan, silakan lanjut ke Bu Ayu, dan saya sudah ACC, Yunita juga gitu ya. Jadi tinggal bertiga lagi nanti. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengejar seminar di bulan April ini. Karena bulan Mei itu sudah banyak dramanya. Saya itu ada planning tidak akan ada di Padang itu sepanjang bulan Mei. Jadi mungkin karena kan tanggal 7 itu sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Maka saya harus, kalau mau pergi, saya harus pergi sebelum tanggal 7. Dan nggak bisa pulang ke Padang sebelum tanggal 17. Jadi saya dari tanggal 7 ke 17 itu tidak akan ada di Padang gitu ya. Maka sebelum itu saya sudah harus keluar dari Padang gitu ya. Dan pulangnya setelah tanggal 17. Jadi prediksi dari planning kami mungkin tanggal 5 sudah nggak di Padang, kemudian tanggal 20-an baru balik ke sini lagi gitu ya. Artinya kalau nanti mau seminar proposal pada rank ini, kita itu liburnya itu mungkin 12 sampai 13, 14, 15, mungkin 12 sampai 15, 17-an gitu ya. Nah, pada rank itu mungkin
mendekat Lebaran atau setelah Lebaran itu mungkin kalian susah untuk seminar proposal. Kalau tidak daring, kalau daring mungkin ya. Karena saya itu mungkin akan, kalau di kampung saya beneran payah akses untuk internet, kalau harus video call. Tapi kalau saya di minggu Lebaran itu saya lagi ada di kampung saya beneran. Jadi saya akan off. Jadi saya biasanya akan benar-benar bermeditasi kalau pulang kampung itu saya benar-benar detox gitu ya. Saya akan melupakan semuanya yang berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan HP. Jadi mungkin sekitar 5 atau 6 hari seperti itu biasanya saya kalau di sana. Walaupun ada sinyal internet, saya akan matikan karena kesempatan buat saya untuk ini. Bersenang-senang gitu ya, lepas dari kalian pernah nggak? Kalau saya suka seperti itu ya. Jadi akan ada misalnya dalam seminggu itu saya akan mengabaikan HP, mencernihkan pikiran, merefresh gitu ya. Karena kalau terlalu intens kita bisa stres sendiri nanti banyak ininya. Jadi mudah-mudahan saya berharap nanti kita semuanya sudah bisa seminar proposal dan kita sebenarnya sudah punya gambaran. Jadi Yunita untuk yang Serat Bengkuang ya nanti format datanya itu mungkin penampilannya seperti yang diindikan Elda atau Salsa gitu ya. Jadi ke bawah urutannya itu, jadi perlakuannya ke bawah terus menerus sehingga nanti kita bisa mengukur minggunya itu di sini di sebelah ini minggu 1, minggu 2, minggu 3 gitu ya, minggu pengukurannya itu, sehingga nanti ketika kita ingin mengukur perubahan berat badan kita tinggal ukur di sampingnya aja, mengurangi. Nah saya sudah kalkulasi sebenarnya di saya punya data nggak ya, saya boleh tampilkan, coba saya buka di data riset. Itu bagus sebenarnya. Nanti kita bisa akan seleksi yang memperlihatkan data riset dasar mungkin yang sudah dikirim kemarin ya. Oh bukan, yang dikirim oleh Elda WCR ya, WCR ini tanggal 12 kemarin Elda ya. Iya Pak. Saya coba buka dulu filenya. Itu saya sudah kalkulasikan ke ini ya. Perubahan berat badan. Bukan ini ya, di mana saya letak ini ya. Saya kemarin sudah mengkalkulasikan perubahan berat badan. Itu ada pengaruh yang bagus gitu ya di antara, sudah ada indikator dia memperlihatkan bahwa itu kok nggak di sini ya. Di mana saya letakin data dari Elda. Coba nanti saya runut lagi. Kalau di Bengkuang itu tanggal 12, tanggal 19. Ini mungkin belum terlalu kalau Bengkuang ya. Tanggal 11 kemarin Pak Ella ngirimnya. Tanggal 11 ya? Iya Pak. Saya lihat di ininya. Data riset WCR 11 bulan. Oh iya, saya. Ini tanggal 12-nya 12 bulan 3. Nah ini kalau saya boleh share, ini kalian bisa lihat di sini. Jadi ada indikator yang sangat mudah-mudahan dia konsisten seperti ini nanti ya. Share screen, portion of the screen. Udah nampak? Saya zoom. Kelihatan belum? Sudah Pak. Nah itu kalian lihat. Ini pertambahan berat badan selama 4 minggu ya saya ukur tuh jadi ini. Karena saya mengurangi berat badan yang minggu keempat dengan minggu awal. Kalian lihat bahwa setelah 4 minggu treatment, ini jelas kan hepat dietnya, penambahannya itu sangat signifikan dibandingkan dengan yang normal diet. Nah ini yang menarik, kalian lihat bahwa ini serat maranta, ini serat kana, ini serat kolakasia, ini pasisirus. Ini kan dia ini di bawah 5 semuanya peningkatan berat badannya kan. Jadi setelah 4 minggu dia kurang dari 5 gram peningkatan berat badannya dan itu mendekati ke normal diet. Jadi ini sangat, kalian lihat inilah Hafat diet. Hafat diet itu kan sangat mencuram peningkatan berat badannya, sangat eksesif, dia berlebihan. Kemudian yang sementara yang dikasih serat itu kalian lihat. Dari indikator berat badannya itu kana justru ini sangat bagus dia ya.
Jadi berat badannya tidak eksesif meningkatnya. Nah, mudah-mudahan ini juga akan merefleksikan kesehatannya yang lain gitu ya. Dari komposisi lemak, dari gula darah nanti. Ini indikator baik. Jadi nanti kita akan memperlihatkan beban berat badan seperti ini nanti kita. Ini asesmen indikator bahwa dugaan kita bekerja ini gitu. Serat ini bengkuang, dan ternyata yang lebih baik ini kalau untuk ukuran 4 minggu itu yang terbaik itu Kana dalam mencegah obesitas. Kalian lihat bahwa di Kana itu berat badannya, pertambahan berat badannya hanya 2 gram kurang. Bahkan itu jauh lebih rendah daripada yang hanya diberi ini. Ini kan sangat fantastis ini. Dia makan lemak loh. Kalau ini wajar, lemak di dalam ininya kan cuma 4% ini. Jadi wajar berat badannya itu enggak ini. Mungkin otot yang lebih banyak nambah di sini. Karena kan pakan ini kan banyaknya. Tapi kalau di sini kalian lihat, dia bisa menetralisir efek lemak ini, efek makanan berlemak tinggi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berindikator baik juga yang lainnya gitu ya. Kita bisa melihat. Ini yang baru saya kalkulasi adalah di HFA diet yang serat ini. Walaupun ketika kalian bisa lihat di sini ada beberapa yang untuk HFA diet, ya ini ya. HFA diet itu ada satu yang tidak konsisten, misalnya penambahan berat badannya cuma 4 gram. Yang lain itu kan ini sangat nyata ya. 10, 7, 9, 7. Tapi kan kita kan ada 3 eksperimen yang semuanya pakai HFA diet dan normal diet yang identik. Nah, kita nanti bisa seleksi. Kita bisa ambil yang berat badannya melonjak drastis. Itu yang akan kita jadikan sampel kita untuk pengukuran semuanya. Kita kan punya 8 HFA diet kali 3, kan 3 eksperimen nih kan. Ada talas saja, salsa, ada bengkuang saja, eksperimen bengkuang, ada eksperimen yang berbagai macam serat. Artinya kan kita punya 24 mencit yang kita lakukan dengan HFA diet dan 24 mencit dengan normal diet. Nah, nanti kita bisa seleksi nih. Kita ambil 6-8 individu yang ideal. Mengapa begitu? Karena HFA diet ini sebenarnya ada ininya. Ada mencit-mencit yang akan resisten dengan HFA diet dan dia tidak bisa kita pakai untuk model ideal HFA diet gitu ya. Seperti yang data salsa tadi itu ada, tapi saya nggak tahu salsa. Mungkin kalau dia turun drastis itu mungkin sakit ya. Kemungkinan ada yang sakit di ininya. Iya, Pak. Jangan dikhawatirkan, nanti awasi saja kalau dia memang memperlihatkan indikator sakit, mungkin bisa disingkirkan saja nanti. Kalau untuk treatment normal diet, HFA diet, kita nggak akan kekurangan ini. Jadi walaupun ada yang sakit tengah jalan, nggak apa-apa di-sacrifice. Karena stok, bayangkan kalian kita punya 3 kali 8 ya, 24. Dari 24 itu kita akan seleksi 8 terbaik gitu ya. 8 terbaik nanti. Hormonnya juga mungkin seperti itu gitu ya. Hanya 4 atau 6 ya. Tergantung jumlah ulangan ideal saja yang akan kita ambil nanti. Kalau kelompok Wilka 6 ya ulangannya ya. Kalau salsa 5 enggak salsa? Iya, Pak, 5. Jadi nanti kita akan memakai data bersama-sama yang HFA diet dan normal diet. Dan nanti kita akan sortir mana yang memperlihatkan yang ideal dari semua parameter, yang kita pakai yang itu aja. Nah, yang lain-lain baru kita berbeda-beda. Bengkuang juga. Bengkuang nanti kan kita kan pakai ada 2, itu ada 16 yang pakai bengkuang 25% kan. 8 mencit ada di kelompok Ihsan, 8 mencit di kelompok Wilka dan Yunita kan. Nah, itu bisa kita seleksi dari 16 itu nanti kita akan ambil 8 atau 6 gitu ya. 6 individu gitu ya. Jadi hanya dari sana. Normal diet juga dari 24 individu itu kita akan seleksi. Sehingga kita nanti punya model yang benar-benar ideal, terutama model HFA diet dan normal dietnya. Jadi mudah-mudahan tidak akan ada anomali. Cuman begini, ada kecenderungan, saya sebenarnya sudah mengupayakan untuk, Ihsan tadi sudah diskusi nggak San sama Biomedik San? Saya nggak tahu, biasanya saya kemarin sudah mencoba mengontak beberapa agen supplier untuk kit. Itu kit untuk kit yang ready, kalau genetik itu baru kit untuk cDNA. Sedangkan kit isolasi RNA, kemudian kit
ya untuk kit PCR juga itu ready-nya itu 8 sampai 10 minggu. Ada yang 8 sampai 10 minggu rata-rata gitu ya. Jadi dugaan kita mungkin 2 bulan dia baru akan ready dari sekarang. Kalau sekarang itu 2 minggu April, berarti kan kita masih menunggu cukup lama gitu ya. Ya artinya nanti kita mungkin tidak akan bisa serta-merta setelah koleksi sampel akan langsung bisa running mengukur hormon dan sebagainya karena ketersediaan kit itu gitu ya. Kit itu kan di-purchase dulu karena di Indonesia itu kan stoknya tidak ready. Jadi biasanya agennya mem-purchase berdasarkan permintaan. Kalau ada permintaan, baru dia pesan ke Singapura atau kemana dan itu lama nyampenya ke Indonesia. Makanya butuh waktu mereka alokasikan biasanya 8 sampai 10 minggu. Jadi ya itu saja bahwa kita mungkin akan baru bisa memperoleh data nanti setelah itu gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan nanti kita akan sehubungan juga dengan Lebaran. Saya tidak ingin mengambil risiko bahwa Lebaran nanti kita panen, itu akan menyulitkan buat kalian. Apalagi saya nggak ada di lab nanti gitu ya. Itu dan tentu kita namanya Lebaran kita libur gitu ya. Akses lab juga susah, kalian juga mungkin akan Lebaran. Jadi nanti kita yang beresiko itu kan mungkin akan ada 3 hari libur itu. Jadi nanti kita akan kondisikan beneran mungkin supaya kita tidak tiap hari ke labnya ketika libur itu, tapi makanannya juga tidak, dan makanan dan minumnya juga tidak kita abaikan. Karena kalau kita abaikan itu akan rusak semua treatment kita selama ini. Karena kadang-kala 5 hari dia kacau makanan itu gula darahnya kembali normal, kemudian berat badannya turun drastis semuanya, ya kacau lah gitu ya. Apa diet tidak memberikan pengaruh gitu semuanya gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan bicarakan bagaimana siapa yang akan kita amanahi nanti untuk berjaga-jaga, yang menjaga kandang lah ya, kalau yang lain lagi pulang kampung. Terutama kalau saya nggak tahu kita libur itu mulai hari apa ya, libur Lebaran itu. Jadi mungkin di proposal nggak apa-apa kalian tetap konsisten 8 minggu, tapi ada kemungkinan besar bahwa kita akan melakukannya sampai 10 minggu. Mengapa begitu? Karena nggak mungkin kita sudah musim Lebaran itu kan seperti treatment pertama itu kan seharusnya minggu-minggu Lebaran itu sudah membantai. Nah itu akan menyulitkan kita. Karena mengapa kita lebih enak kita cuma nungguin mencitnya kasih makan daripada kita mengemasin jaringan dan mensetrifus dan sebagainya di minggu-minggu sibuk itu. Jadi lebih baik kita melakukan hal itu setelah Lebaran saja. Setelah kita gontai dengan lab-lab lain, karena kita akan mensetrifus darah, kita juga bisa mengakses lab-lab lain dengan mudah gitu ya. Tentu setelah Lebaran lah idealnya. Jadi kemungkinan kita akan bisa treatment itu sampai 10 minggu. Sebenarnya jauh lebih baik dengan treatment lebih lama, karena mengapa pengaruhnya juga nanti akan lebih jelas gitu ya. Nah seperti itu, dan untuk sekarang itu yang sudah ready ada banyak item ya, saya sudah belanja sekian kemari. Ketamin itu yang ketika kita akan mengambil sampel darah nanti perlu ketamin. Jadi yang sudah ada itu sudah saya beli ketamin tapi dia belum nyampe, nggak tahu kapan nyampainya. Mikrotub sudah cukup, ada 1.500 kalau nggak salah sudah beli. Kemudian tips sudah ada, kemudian formalin tadi saya sudah tanyain ke Elda, kemudian botol sampel untuk jaringan sudah ada, semuanya sudah lengkap. Kemudian strip glukosa saya baru beli 10 tabung, perlu 20 tabungan lagi ya. Yang belum itu yang rentan belum itu adalah kit. Jadi kit insulin, kit GLP-1, FGF21. Nah, karena saya sebenarnya sudah mengontak agen, tapi tadi saya diskusi sama Ihsan bahwa di Biomedik itu ternyata mereka nggak mau kalau kita beli kit sendiri. Jadi harus purchase-nya lewat mereka. Karena kemungkinan mereka kan lebih familiar dengan kit yang mana gitu ya. Nah, saya kemarin bertanya sebenarnya saya kemarin cenderungnya ke kit semuanya yang dari Amerika itu harganya sekitar 16 jutaan per kit gitu ya. Jadi ada 3 kit, tapi nggak jadi, saya batalkan. Yang saya sudah order itu, Ihsan, saya sudah order di PPE4 inhibitor. Jadi untuk GLP-1 kan ada pencegahannya. Kemudian juga untuk aportinin, insulin dan FGF21 itu nanti biasanya pakai aportinin juga, pencegah degradasi hormon.
Jadi pakai itu, saya sudah purchase, saya sudah beli. Itu juga mungkin ready-nya 8-10 minggu kalau di catatannya gitu ya. Kemudian Elda Actrapid insulin sudah deal? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah dipesan. Oke. Jadi untuk insulin toleran test kita bisa running gitu ya. Tidak bisa. Kemudian ini yang belum saya beli itu strip lipid pro, karena ketika saya tanya ke agennya, dia meresponnya alatnya yang ada. Alatnya kita punya, tapi stripnya itu nggak ada gitu ya. Stripnya itu sebenarnya cukup mahal, satu strip itu 50.000, 55.000 harganya. Jadi untuk satu mencit itu 55.000 runningnya. Sementara Firman 24 Firman ya. Ada 24 mencit ya yang akan diukur itu kan idealnya ya. Tambah salsa, Pak. Oh Iya, iya, Pak. salsa berarti 48 ya. Salsa di 25 malah ya. Ya, 25, Pak. 25 artinya kan perlu sekitar 50-an itu gitu ya. Minimal 50 atau 60. 60 itu coba saya kalikan, dia per 10 itu setengah juta. Jadi mungkin kalau 60 ya 3 jutaan ya. Kita perlu sekitar itu gitu ya. Saya akan purchase lagi nanti. Berarti kita perlu, saya kalkulasi saya lupa salah akan mengukur itu juga. Kemudian kit MDA, ini Echa ya, Echa ada ya. Echa mengukur MDA kan. Echa coba nanti konsul ke biokimia aja, biokimia kedokteran. Nanti minta aja kontaknya sama Lucy atau Pani. Kan mereka kemarin kan ngedrop sampel ke sana. Ya, Jadi nanti kira-kira apa yang perlu kita siapkan gitu ya. Kalau kemarin kan kita tinggal ngedrop sampel saja. Jadi kita sekarang pakai planning alternatif aja semuanya. Untuk hal-hal yang perlu analisis seperti itu mungkin kita akan lupakan saja. Mengingat bagaimana kalau kita running dengan alat kita sendiri, kita belum training. Terlalu riskan dengan waktu yang singkat seperti ini, sementara kita belum mastering dengan alat barunya. Jadi saya mengambil risiko saja untuk pengukuran hormon dan sebagainya, itu kita akan memakai jasa gitu ya, pengukuran. Karena kalau kita sendiri ngajakan nanti rentan error. Termasuk nanti mengukur trigliserida. Jadi Echa, siapa yang mengukur trigliserida jaringan ya? Salsa, Pak. Salsa, Echa, dan Wilka juga. Wilka juga, Pak. Salsa, Echa, Wilka ya. Nah itu nanti coba kalian tanya ke biokimianya, lab biokimia. Kira-kira berapa biayanya kalau mengukur kadar lemak di dalam jaringan gitu ya. Trigliserida atau kolesterol total, TJ biasanya kadar trigliserida ya di jaringan. Dan kalau Echa kan GSH dan MDA. Kalau MDA saya kira di biokimia itu sudah ready mereka dengan reagennya, tetapi saya ragu dengan kit untuk trigliserida dan kit untuk GSH, glutathione itu. Makanya perlu dikonfirmasi cepat apakah kita yang beli atau mereka sudah ada dan kita pakai kit mereka. Kalau kita beli ya tentu kita harus beli lebih cepat, karena yang namanya beli kit itu biasanya inden, lama gitu ya. Mudah-mudahan kalau kit seperti kit MDA, kit trigliserida ini biasanya tidak terlalu lama nunggu gitu ya, dibandingkan kit untuk molekuler, untuk enzim dan sebagainya. Kalau bisa ya kita upayakan secepat mungkin semuanya kita pastikan sehingga nanti ini. Kemudian terakhir yang perlu kita ini kan sekarang udah jam 6. Yang perlu kita perhatikan nanti ini Ihsan ya. Kita kalau sudah ada ketamin nyampe nanti kita harus training mengoleksi sampel darah. Mengapa begitu? Karena seperti tabel yang saya berikan pada Ihsan tadi, bahwa nanti akan ada mencit yang darahnya itu perlu kita bagi dua, plasmanya itu. Artinya kita memang harus membedakan, karena kayak insulin, saya lupa, si Yunita sebenarnya ya, Yunita sama Elda Ihsan. Elda dan Ihsan itu kan pakai, Elda mengukur dari darahnya insulin, Ihsan mengukur GLP-1. Sama juga di eksperimen Bengkuang, Yunita akan mengukur insulin dan juga akan mengukur FGF21. Sementara kan mencitnya terbatas. Nah, makanya nanti kita harus mengambil 4 misalnya atau 5 mencit. Nah, kalau 5 misalnya atau 4. Nah, kalau dia kekurangan tentu kita akan bagi mencit itu darahnya.
Kalau kita punya 1 mililiter darah, itu nanti makanya harus kita memastikan koleksi sampel darah itu nanti sukses. Berapa banyak kita akan dapat, kita harus tahu. Berapa banyak akan kita dapat. Mudah-mudahan. Kalau kemarin yang latihan Ihsan berapa dapat, San? 1 mili dapat, San? Ada Pak 1 mili Pak, tapi di luar jantung Pak. Oke, 1 mili. Di luar apa Pak? Di luar dari potong leher Pak. Ya, berarti mungkin target minimum kita kan 1 mili dapat itu. 1 mili itu kalau misalnya hematokrit normalnya itu taruhlah 40%, artinya kan kita sudah dapat itu sekitar 600 mikroliter darah plasma. Nah, 600 mikroliter ini sudah cukup sih dibagi 2. Karena kan kalau pengukuran duplo kan perlunya biasanya 100 mikro. 100 mikro berarti 200 mikro per mencit kita perlu. Nah, kalau berarti untuk insulin 200 mikro, untuk FGF21 200 mikro, seperti itu gitu biasanya butuhnya. Jadi minimal kita butuh 400 mikroliter plasma darahnya untuk ukur hormon. Nah, jadi itu perlu kita akali seperti itu, bahwa kita harus memastikan sampel darah kita tadi cukup. Ini juga akan bersesuaian nanti dengan kita harus tahu kemarin berapa lama San mengoleksi darahnya itu, sampai 5 menit. Kemarin karena dia nggak dianestesi kan Pak, ada lebih 5 menit Pak. Lebih 5 menit ya. Tapi kemungkinan bisa lebih cepat nggak San? Sekitar rengan 5 menit nggak ya? Oh, bisa Pak, bisa Pak. Karena begini, maksud saya nanti kan ini akan sangat berpengaruh kepada skenario kita melakukan sampling. Karena Ya, kita atur terlebih dahulu. Ini kan kerjaan terakhir. Kerjaan terakhir itu sangat berat. Mengapa berat? Karena kita mengambil semua jaringan, akan mengambil darah. Jadi darah juga harus diproses cepat, harus kita sentrifus supaya plasmanya bisa kita simpan segera di -20. Jadi ini akan hektik. Nah, itu akan mempengaruhi kira-kira sehari itu berapa kita sanggupnya. Apakah 10 mencit kita sanggup gitu ya, kita yang 9 orang ini. Mungkin kita bisa, saya minta tolong sama Lucy juga nanti gitu ya, membantu kita. Kalau Lucy lagi belum menikah atau bekerja tempat lain gitu ya. Bentuk tenaga kita, karena kita nanti akan sangat sibuk. Karena begini, kita setiap mencit nanti kan ada yang mengambil adiposanya, ada yang menimbangnya dulu, ada yang mengambil untuk sampel DNA-nya, sampel RNA-nya, ada yang ngambil ini gitu ya. Terus ada yang ngambil isi kaikum gitu untuk SCPE-nya, kemudian yang ngambil darah. Nah, itu kan proses yang panjang gitu ya. Ininya. Artinya GTT-nya juga kita harus lakukan sebelum itu gitu ya. ITT-nya juga harus sebelum itu, gula darah puasa, kemudian yang mengukur jumlah makan dan sebagainya harus lakukan sebelum itu. Yang paling berat itu ya memang sampling hari terakhir, dan itu sangat menentukan karena kegagalan kita nanti akan berpengaruh gitu ya. Kalau seandainya misalnya darahnya semuanya nggak terkoreksi dengan baik, maka nanti tamatlah riwayat mengukur insulin, mengukur hormon ini. Tidak layak nanti ya, nggak sia-sia gitu, bisa ya nggak ada parameternya nanti gitu ya, nggak tercapai tujuan kita. Baik, itu saja saya pikir dari diskusi kita secara general hari ini. Kalau nanti pengen latihan dalam minggu-minggu depan, latihan presentasi ya, mungkin kita bisa latihan presentasi dan sekaligus kita kembali mengupas. Tapi yang penting persiapan kalian untuk seminar proposal, silakan kalian pahami semua stepnya dan upayakan kalian mendalami semua aspek dari penelitian kalian itu. Itu saja saya pikir, kita akhiri. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.